Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam spiritual. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang tuyul ya. Jadi persoalan tentang tuyul ini memang sudah sejak zaman dulu. Sudah sejak zaman dulu itu sangat ramai diperbincangkan. Karena memang untuk urusan tuyul ini sangat fenomenal ya, sangat terkenal gitu. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang yang masih percaya, banyak orang yang bahkan masih ikut serta di dalamnya gitu kan. Jadi masih banyak yang menggunakan piranti atau media tuyul seperti ini gitu. Nah, yang jadi pembahasan atau perbincangan kita pada video kali ini adalah lebih ke arah bagaimana cara supaya kita terlindungi atau istilahnya terbentengi gitu ya dari pencurian goib atau pencurian dari tuyul tersebut. Ini saya sambil ngerokok ngopi ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nah gitu ya. Nah ada beberapa subscriber juga yang WA ke saya, ada beberapa sih. Bagaimana Ki cara untuk mengatasi tuyul gitu kan? Karena katanya mereka ini sering tuh kehilangan uang, kehilangan perhiasan gitu kan. Cuman yang paling sering itu katanya kebanyakan yang paling sering kehilangan itu adalah uang, berupa uang gitu kan. Dan kebanyakan rata-rata kehilangan uang tersebut itu dengan pecahan 50 sampai 100 ribu gitu. Dari pecahan 50 ribu hingga 100 ribu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi tuyul itu memang mereka itu ditugaskan dan punya keunikan tersendiri, yaitu bisa mencuri uang gitu kan. Bisa mencuri uang gitu. Dan apabila memang si tuyul ini sudah beraksi pada malam hari, pasti mereka tidak akan melihat siapa orangnya gitu. Mereka akan mencari mangsa apabila orang tersebut itu memiliki uang gitu. Yang penting punya uang, pasti dia akan mencuri uang tersebut gitu. Jadi nggak melihat siapa orangnya, nggak melihat gimana orangnya. Kalau dia punya uang pasti bakal dicuri gitu kan. Dan kemudian si uang-uang tersebut itu dikumpulkan di tempat ritual pemiliknya gitu kan. Misalnya biasanya ditaruh di atas wadah-wadah khusus, atau misalnya di si pemilik si tuyul ini punya perlengkapan ritual seperti menyan, sesaji atau media lainnya. Biasanya dibawanya di situ, ditaruhnya di situ, dikumpulinnya gitu kan. Dan kadang ada juga tuh tuyul-tuyul yang sudah punya kesaktian khusus lah gitu. Dia itu nggak perlu beraksi pada malam hari gitu. Kadang mereka itu sering beraksi pada siang hari, siang baik pagi, siang, sore, malam mereka itu bisa. Nah kadang ini yang jadi keunikannya, ketika si pemilik tuyul ini pergi ke pasar gitu kan, si tuyul ini suka diajak. Nah si tuyul-tuyul ini biasanya beraksi di pasar, keliling pasar, dan kemudian pulang-pulang bawa uang banyak gitu. Nah ini kan salah satu hal yang sangat merugikan gitu kan bagi kita semua. Makanya kita perlu punya bentengan, baik itu tempat usaha kita ataupun rumah kita gitu kan. Apalagi kan kita menyimpan uang itu di dalam rumah atau di tempat usaha gitu kan. Nah ini yang jadi pembahasan inti. Gimana sih cara untuk membentengi rumah kita atau tempat usaha kita dari pencurian tuyul gitu kan. Nah sebenarnya ada beberapa cara sih yang bisa kita gunakan.
ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal sekaligus untuk membentengi rumah kita dari bukan serangan ya, dari pencurian dari tuyul ini gitu. Yang pertama itu bisa dengan cara dibentengi ya. Kita untuk cara membentengi ini kita perlu media untuk sarana bentengannya, misalnya berupa bambu kuning. Waktu itu pernah saya buat media bambu kuning, bukan saya buat ya, saya kasih tahu cara untuk membuatnya. Jadi media bambu kuning tersebut itu bisa kita gunakan untuk membentengi rumah kita, tempat usaha kita dari pencurian tuyul. Nah, kalau sedulur belum tonton videonya, silahkan tonton dulu. Nanti klik aja nih link di atas ini. Itu cara untuk membentengi rumah dengan media bambu kuning ya. Waktu itu sudah pernah saya jelaskan. Itu bisa dengan 4 buah bambu kuning ya, yang dipotong kecil-kecil. Kemudian dibacain tuh doanya. Nah, nanti bambu kuning itu ditanam di 4 pojokan rumah kita. Nah, itu cara yang pertama ya. Itu cara dengan pemagaran menggunakan bambu kuning. Itu kita bisa membuatnya sendiri, tidak perlu kita maharin atau mencari seorang paranormal untuk membuat bentengan. Kita bisa membuatnya sendiri. Yang penting kita siap untuk membuatnya gitu kan, karena memang untuk pembuatan media seperti ini membutuhkan keyakinan dan juga istilahnya kita dalam proses wiridnya itu kita harus benar-benar fokus gitu, jangan sekedar kita membaca di lisan saja. Nah, bisa juga yang kedua ini ya. Yang kedua ini bisa dengan cara tradisional atau cara kesepuhannya gitu. Yaitu dengan cara menggunakan cermin dan juga media sisir rambut ya. Nah, itu disimpan di tempat biasa kita naruh uang, misalnya di brankas gitu kan, atau di lemari kita. Itu kita simpan tuh kaca yang kecil aja, ukuran segini atau 1 jengkal aja cukup, sama sisirnya. Nanti media tersebut itu juga nggak sekedar disimpan aja. Kalau hanya sekedar disimpan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tentu kita membutuhkan energi atau istilahnya ya kekuatan untuk menghalau tersebut, supaya si kaca sama sisir itu memiliki kekuatan untuk menghalau gitu kan. Jadi nggak hanya disimpan begitu saja, ya nggak akan berfungsi gitu. Justru doanya atau wiridnya yang justru malah berkhasiatnya dari situ, dari wirid atau doa yang kita panjatkan. Untuk doanya sama dengan pembuatan yang bambu kuning tadi. Di video waktu itu sudah ada. Nah, ini cara yang ketiga atau cara yang terakhir. Nah, cara yang terakhir ini cukup berbeda dengan 2 cara yang tadi. Kalau 2 cara yang tadi itu kita menggunakannya hanya untuk rumah kita gitu kan. Ya, cara yang pertama kita gunakan seluruh rumah kita. Cara yang kedua kita gunakan hanya di lemari tersebut gitu kan, di tempat uang tersebut khusus. Jadi kalau kita punya banyak lemari yang ada banyak uangnya juga, ya kita harus simpan satu-satu gitu kan. Nah, ini untuk cara yang ketiga, ini cara yang paling yang paling simple namun juga berfungsi untuk seluruh wilayah atau lokasi tempat tinggal kita atau komplek kita tinggal gitu. Misalnya kita tinggal di perumahan gitu kan. Nah, biasanya kan kalau di perumahan itu kadang jalannya itu kan satu jalan atau biasanya kotak-kotak gitu kan. Nah, kita membutuhkan media, yaitu berupa media berupa pohon kelapa itu kan, ada ya pohon kelapa. Biasanya kan suka jatuh tuh ya daun-daun yang di pohon kelapa itu kan. Kita ambil tuh sama batangnya sekalian ya, jangan hanya daunnya gitu. Sama batangnya sekalian kan, biasanya batangnya itu kan ada besar gitu kan, kayak kepalanya itu kan. Nah, itu kita bawa, kita pegang. Kalau bisa dalam ritual ini kita usahakan kalau bisa beramai-ramai, gotong royong sama tetangga-tetangga kita.
Karena dalam hal ini bukan hanya rumah kita yang terbentengi, tapi juga seluruh jalan yang dikelilingi gitu kan, seluruh jalan atau lokasi yang dikelilingi oleh kita sama orang-orang yang membantu kita. Jadi kalau bisa jangan hanya sendiri, misalnya bertiga atau berempat. Jadi media tersebut, daun-daun dari pohon kelapa tersebut itu kita pegang. Misalnya kita pegang yang depannya, yang bagian kepala, terus teman-teman kita pegang bagian daun-daunnya gitu kan di belakang gitu. Nah, kita keliling kompleks atau keliling jalan-jalan di rumah gitu kan. Jadi yang jadi target itu bukan rumah kita, tapi di jalanan gitu kan. Seolah-olah kita menyapu jalanan gitu kan. Nah, kita bawa tuh, kita dibawa diarak-arak gitu kan. Cuma usahakan si daunnya itu usahakan ada di tanah gitu. Jadi diseret gitu kan, diseret. Nah, sambil kita pegang dan berjalan-jalan sekeliling jalan, kita sambil membaca tuh doa tersebut ya, yang doanya sama dengan cara yang pertama dan kedua sama. Kita sambil baca berulang-ulang sambil kita berjalan gitu kan, mengelilingi jalan-jalan di sekeliling kompleks atau rumah kita. Nah, kalau sudah ya cukup, nanti bisa dibuang gitu kan media daun tersebut. Nah, kalau ini gunanya lebih ke arah supaya si tuyul-tuyul tersebut itu tidak bisa melewati jalanan tersebut gitu kan. Karena tuyul itu, dia itu kalau mencari mangsa pasti dia akan berjalan lewat jalan umum gitu kan, jalanan umum. Misalnya nih, kalau ada di rumah sini ada uang, dia pasti belok dulu ke rumah sini, dan dia jalan lagi ke jalan umum, dan kalau ada uang dia belok lagi gitu. Nah, makanya dengan sistem dipagari seperti ini, jalan-jalan yang sudah dipagari dia itu tidak akan bisa melewati jalan tersebut karena sudah terbentengi begitu. Nah, silahkan sedulur gunakan cara nomor 1, 2 ataupun 3, semuanya sama. Yang pertama yang pertama dan yang kedua itu cukup untuk kita sendiri, untuk rumah kita. Sedangkan cara yang ketiga atau yang terakhir itu digunakan untuk semua lokasi, atau misalnya satu RT, satu RW itu tidak akan bisa dimasuki oleh bangsa tuyul gitu kan. Nah, begitu. Itu cara yang sederhana ya. Namun sebenarnya cara-cara tersebut itu cara yang tradisional, cara kesepuhan gitu. Bukan hanya sekedar medianya seperti ini, medianya nggak jelas gitu kan. Tapi sebenarnya itu yang media-media tersebut malah yang sering ditakuti oleh bangsa jin gitu, terutama tuyul. Kalau dengan cara seperti itu, nanti tuyul-tuyul tidak akan masuk ke lokasi tempat kita berada gitu. Nah, ini ya sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan dan keluhan-keluhan dari para subscriber juga, dan juga para murid-murid dimanapun berada. Nah, ini pun bisa nih, kalau misalnya sedulur nih punya amalan, atau misalnya punya asma atau ajian-ajian tertentu ya, nanti bisa tuh dengan ajian-ajiannya. Tidak perlu menggunakan doa yang saya kasihkan di video waktu itu. Caranya sama dengan menggunakan cara-cara dari nomor 1, 2, 3. Cuma doa yang digunakan bisa dengan doa milik sedulur sendiri. Misalnya itu sedulur punya ajian pembagarannya, gunakan, silakan ajian pembagarannya. Yang pasti, yang penting, ajian tersebut atau amalan dari sedulur tersebut itu memiliki unsur untuk pembentengan dan sekaligus untuk pelebur gitu kan. Yang penting energinya mengarahnya ke situ. Jadi amalan apapun bisa, yang penting ada unsur untuk penjagaan sama pelebur. Jangan menggunakan ilmu pengasihan, jangan. Ilmu pengasihan itu kan ya pengasihan, auranya lembut. Tapi gunakan amalan atau ilmu atau ajian yang memiliki aura untuk penghancur, seperti misalnya kulhu geni, kulhu darga balik, asma sungai raja, singa raja. Nah, itu kan punya energi pelebur gitu. Jadi gunakanlah amalan-amalan tersebut gitu, kalau misalnya punya. Tapi kalau sebelumnya saya nggak punya nih amalan tersebut, maka gunakan amalan yang waktu itu saya ijazahkan. Nah, mungkin cukup sekian dulu konten kita pada kali ini, persoalan tentang tuyul ya. Semoga bermanfaat buat semuanya, terutama bagi sedulur yang sering kehilangan uang gitu. Karena tuyul itu memang mereka itu punya keahlian mencuri uang gitu kan. Jadi jangan aneh dan jangan heran, di sekeliling kita itu bahkan ada tuyul mungkin ya gitu.
Baiklah, mungkin cukup sekian konten kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.